Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dimanapun saat ini berada. Kita bersyukur kita boleh kembali untuk mendengarkan renungan saat teduh pada saat ini untuk mengawali aktivitas kita pada satu hari ini. Sebelum kita mendengarkan renungan pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Selamat pagi Bapa yang di surga, selamat pagi Yesus Kristus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan Tuhan yang boleh kami rasakan pada pagi hari ini. Kami merasakan sukacita yang daripada Tuhan. Kami boleh bangun dari tempat tidur kami juga boleh bangkit, dan pada saat ini Tuhan, kami mau bersekutu melalui waktu teduh kami pada pagi hari ini. Kami mau mendengarkan firman Tuhan, biarlah Tuhan yang boleh membukakan hati dan pikiran kami, dan Roh Kudus bekerja di dalam hati dan pikiran kami. Pada saat ini supaya kami semakin memahami firman Tuhan dan melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam hidup kami. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi hari ini tertulis di dalam Yohanes 3 ayat 17. Beginilah firman Tuhan. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Demikian firman Tuhan. Adakah orang yang tidak pernah menilai atau menghakimi orang lain? Rasanya tidak. Sehingga ada ungkapan yang mengatakan, don't judge a book by its cover. Yang artinya, jangan menilai sebuah buku dari sampulnya. Mungkin ungkapan ini mudah untuk diucapkan. Kenyataannya hingga gini kita sering menilai orang dari apa yang kita lihat, dari apa yang tampak di depan mata. Sudah menjadi sesuatu yang umum bahwa apa yang tampak kaya, berpangkat, memiliki kedudukan, atau kekuasaan, jabatan, akan jauh lebih disegani atau dihormati daripada orang-orang biasa yang tidak memiliki itu semua. Begitu pula dengan penampilan, pembawaan diri yang baik rupanya, cantik, ganteng, ataupun tampan, lebih dikagumi. Hingga kini setiap orang memiliki cara pandang tertentu mengenai warna kulit, agama, ataupun karakter suku lain yang sangat menentukan sikap mereka dalam berhubungan satu sama lain. Dari pola kebiasaan berpikir ini, manusia menjadi menghakimi orang lain, bahkan mencari kelemahan dan menyatakan sesamanya bersalah dan layak dihujat ataupun diberi penghukuman. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus, Allah adalah kasih. Allah yang penuh kasih telah melakukan perbuatan yang besar untuk manusia yang berdosa, yang seharusnya kita binasa, tetapi Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Kehadiran Tuhan Yesus ke dunia ini adalah untuk menyelamatkan, bukan untuk menghakimi dunia. Bagaimana supaya kita bisa diselamatkan, atau bagaimana kita bisa mendapatkan keselamatan itu? Melalui percaya kepada Tuhan Yesus yang telah ditinggikan di atas kayu salib. Yesus ditinggikan supaya manusia memperoleh keselamatan. Kita yang telah mati oleh karena dosa-dosa kita dan pelanggaran kita telah dihidupkan kembali. Sehingga kita menjadi manusia yang lahir baru. Kita tidak lagi hidup dalam kuasa dosa. Sebaliknya, kita hidup di dalam kasih Kristus. Kita menjadi orang yang mau melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Ketika kita menerima semua itu, bukan karena kekuatan kita atau karena kegagahan kita, tapi itu semua
karena kasih karunia yang kita peroleh daripada Tuhan. Kita memahami bahwa apa yang kita terima itu adalah berkat Tuhan. Untuk itu tidak ada seorang pun di antara kita yang mengatakan bahwa itu karena kekuatanku. Kita tidak boleh menyombongkan diri atau menghakimi orang lain, menyatakan kekurangan-kekurangan orang lain. Karena tugas kita adalah untuk melayani Tuhan. Tugas kita bukan untuk menghakimi, tetapi untuk mengasihi orang-orang di sekitar kita. Sebagaimana Yesus Kristus itu adalah kasih. Itulah yang menjadi teladan hidup kita di dalam melakukan setiap kegiatan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus, kita diciptakan, kita dilahirkan, sebagaimana kita adalah manusia yang diberikan kemenangan, manusia yang sudah memperoleh keselamatan, maka kita mau melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Untuk apa kita diselamatkan? Supaya sepanjang umur yang kita lakukan adalah pekerjaan baik menurut apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Biarlah melalui firman ini kita meyakini bahwa Allah mengutus anaknya ke dunia ini bukan untuk menghakimi dunia, tetapi untuk menyelamatkan kita sehingga kita yang sudah diselamatkan tetap percaya dan mengandalkan Tuhan di setiap aktivitas kita, kegiatan kita. Apapun kegiatan kita saat ini, biarlah Tuhan yang selalu menjadi pegangan hidup kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada pagi hari ini yang mengingatkan kami bahwa Engkau telah mengutus anak-Mu yang tunggal, putra-Mu yang kudus untuk menyelamatkan dunia, untuk menebus kami dari dosa. Dia datang ke dunia untuk melayani kami. Bahkan dia datang ke dunia bukan untuk menghakimi dunia. Sering sekali Tuhan kami lupa dan kami sering menyakiti saudara-saudari kami, menghakimi mereka. Kami tidak tahu, kami lupa bahwa kami hidup di dalam hidup ini harus memiliki kasih. Sebagaimana Yesus menjadi teladan yang memberikan pengorbanan yang luar biasa, yang sudah mati di kayu salib untuk menebus kami. Biarlah Tuhan kami yang sudah diselamatkan senantiasa bertumbuh di dalam iman, pengharapan, dan kasih. Supaya kami tahu bagaimana kami harus bertindak dan kami mengasihi saudara-saudari kami. Supaya kami mendapatkan berkat-berkat yang akan Tuhan berikan kepada kami. Biarlah Tuhan di dalam satu hari ini kami serahkan segala kegiatan kami, apapun yang akan kami lakukan, Tuhan menyertai kami. Jika ada di antara kami yang sedang bergumul, marilah Tuhan yang memberikan kekuatan, penghiburan kepada mereka. Ataupun dalam keadaan sakit, mari Tuhan yang sembuhkan dengan tangan kanan kasih Tuhan, supaya dia memperoleh kesembuhan dan kesehatan daripada Tuhan. Banyak dosa yang kami lakukan Tuhan, biarlah Tuhan yang menghapuskannya, supaya anugerah yang akan Kau limpahkan kepada kami tidak terhalang olehnya. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin.